Halo Dira. Kenapa sih? Maaf ya, hari ini aku agak dingin. Lagi banyak yang kepikiran. Oh iya, ya udah deh, nggak apa-apa sih. Aku di sini kalau kamu mau cerita ya. Tapi kalau belum siap ya nggak apa-apa juga sih, nggak maksa juga aku. Oke, makasih ya. Aku cuma butuh tenang sebentar aja. Oh iya, lagi banyak pikiran banget ya. Tapi tenang aja sih, nggak harus semuanya dikuat-kuatin. Aku temenin deh, dari jauh pun ya nggak masalah kan. Ya udah deh, tenang aja, nggak harus selalu kuat kok. Aku di sini temenin ya, walaupun dari jauh ya nggak masalah sih. Oke, aku bersyukur banget deh punya kamu. Oh iya, beneran nih, aku juga. Jadi janjinya kita saling ya kak. Boleh, ya. Guys, kita mau bahas kelanjutan dari episode sebelumnya. Yang tadi tuh sedikit contoh obrolan dari Secure yang pembawaannya setenang itu. Tapi cara menghadapi suatu masalah pun dia lakuin dengan tenang. Tapi dengan pembahasan kali ini yang bertolak belakang dengan kita, untuk kamu sendiri insecure itu apa sih? Insecure. Bukan insecure. Secure itu tipe hubungan dengan orang lain yang memang caranya tuh aman. Kayak kalau misal punya pacar, tapi pacarnya sibuk, ya dia nggak overthinking, dia kayak nungguin waktu jadwalnya aja, ya nggak sih? Betul. Seorang yang mencintai dan dicintai dengan percaya dan tenang. Ya, dia percaya diri dan tenang. Kayak mempunyai yang bisa menerima kehadiran. Ya, posesif. Enggak takut kehilangan, apalagi overthinking. Iya, tapi menurut aku kalau yang namanya overthinking atau posesif itu ya manusiawi banget, walaupun orang secure, tapi dia tuh kayak bisa mengontrol gitu loh kak. Betul. Jadi, karena pikiran tuh tetap jalan. Ya, pikiran tuh tetap ada. Iya, cuma karena pembawaannya dia yang tenang, jadi kayak membiarkan tapi enggak membiarkan juga. Iya, betul. Jadi biasanya kalau dari temen ya biasanya tuh kalau dari temen saat kita butuh temen ya dia selalu ada walaupun nanti sibuk lagi gitu ya. Betul. Kan Memberikan ruang ya. Memberikan ruang, memberi rasa nyaman gitu, dan nggak ngerasa kehilangan. Iya, dia nggak sendiri gitu, kayak punya teman, punya pegangan yang memang benar-benar aman, ya kan? Betul. Terus secure sendiri ini terlahir begitu aja atau karena hasil proses? Menurut kamu? Aku sih ya karena dari proses. Dia tuh kayak awalnya yang kita jadi aku atau kita jadi MC itu nggak bisa jadi secure. Kenapa? Karena dari suatu masalah kita pasti ngambil hal positifnya ya kan. Jadi yang awal kita nggak bisa, jadi bisa. Kenapa? Karena ada prosesnya gitu. Yang pertama ya kita ya kan? Betul. Karena dari pengalaman juga ya sebenarnya. Kebanyakan dari pengalaman. Menurut aku kak, karena kan kalau memang kita nggak ngerasain, kita nggak akan paham kayak mana ya kan. Dari satu masalah kita bisa ngontrol emosi dengan baik gitu. Jadi kayak udah sekali, 2 kali, 3 kali udah terbiasa. Jadi secure itu memang membentuk gitu loh, ya kan? Iya, udah mampu bisa menerima keadaan, berdamai dengan keadaan, ya. Dan semua itu menuju ke situ tuh nggak mudah sebenarnya. Gitu kayak terombang-ambing dulu. Udah banyak air mata yang jatuh lah ya. Oh betul, kayak kita bicarain tentang anak dewasa, ya kan? Jadi kayak ada sesuatu yang memang udah ada di dia dan dia percaya itu kalau bisa bakal berubah gitu. Yang awalnya nggak baik atau nggak bisa jadi bisa gitu. Betul.
secure dan kamu sendiri sebagai penganut MC, Iya. kamu kan pasti ingin ya berubah menjadi secure itu. Ya, betul. Nah, meskipun emang sulit kan, gak mudah juga. Ya, latihan ya, latihan. Ya, tapi hal pertama kali yang ingin kamu dilakuin menjadi secure itu apa sih? Selain cara pola pikir kamu atau sikap kamu, itu apa? Yang pertama kali deh, yang pengen kamu ubah. Maksudnya apa? MC kan kebanyakan tuh overthinking ya. Nah, sedangkan secure sendiri walaupun banyak pikiran, tapi dia emang menyelesaikannya tuh dengan tenang gitu. Ya. Iya, aku tuh nggak nangkep nih pertanyaannya. Hal pertama kali deh yang kamu pengen berubah untuk menjadi secure itu apa? Yang pertama kali ingin diubah gitu ya dari MC. Aku kan anaknya nggak semandiri itu kan, apa-apa kan bukan orang lain gitu. Ya kan? Iya, harus ada pegangan. Ya, harus ada pegangan. Yang pertama, aku ngerasa dan aku sadar kalau aku ngerepotin orang. Dan kayak ribet aja gitu. Dan aku rasa orang pun pasti bakal risih dengan aku, ya kan? Jadi yang pengen pertama aku ubah, ya walaupun aku nggak semandiri itu, aku mencoba belajar untuk berani sendiri, kemana-mana sendiri. Walaupun aku bilang, dan aku bisa bilang kalau aku tuh dituntut untuk mandiri gitu loh. Tapi sebenarnya bisa, tapi kayak pengen aja ada teman gitu. Ya, saya tetap butuh. Kenapa? Tetap butuh orang lain untuk ngerasa aku bisa, aku kuat. Gitu kan? Ya, jadi aku rasa kalau udah aku bisa, padahal kenyataannya enggak kayak gitu. Tapi apa yang ngerasa kamu untuk orang lain tuh ngerasa ngerepotin? Kayak bisa aja si orang yang pikir kamu ini ngerepotin tuh dia nerima aja gitu loh. Karena secure sendiri pun kalau dan secure kan nggak hanya untuk pasangan, sahabat pun, keluarga juga bisa, ya kan? Ya. Dan untuk sahabat sendiri kayaknya emang nggak peduli apa yang namanya ngerasa direpotin atau hal apapun itulah. Ya. Emang menerima gitu. Tapi kenapa kamu bisa bilang kalau aku tuh ngerepotin orang lain? Itu kan kembali lagi karena aku MC ya. Jadi overthinking itu kayak kesetanan gitu loh, kiri kanan masuk. Kayak atau nanyain temanku selalu. Kayak maju mundur juga karena ketakutan itu gitu. Tapi sementara itu teman gitu. Oke. Berarti karena tetap rasa takut itu ya? Rasa takut nanti kalau dia capek sama aku, ya aku nggak akan dapetin teman kayak dia, takut dia ngejauh gitu. Kan overthinking banget kan, MC. Benar-benar. Tapi berarti di sini yang harus diubah dulu rasa takut nggak sih? Ya rasa takutnya, iya. Ya kan? Halo. Ya, halo. Tadi agak putus, gak ada suara. Oh ya, ini nggak ada suara. Oke, berarti rasa takutnya dulu yang perlu kamu ubah. Ya. Kan rasa takut sama overthinking itu kan memang benar-benar berpegangan banget kan, Kak. Iya, benar. Iya. Terus selain itu apa? Apa lagi? Apa ya namanya? Aku tuh takut banget yang ditinggalin gitu loh. Oke. Gimana? Kayak mungkin karena ada sosok yang hilang aja dari aku. Sorry lagi, nggak putus-putus suaranya. Oh ya Kak, jadi kayak aku tuh takut banget ditinggalin. Mungkin karena ada yang hilang dari hidupku dan jauh dari aku. Jadi kayak aku tuh bakal nutup itu loh, nutup yang
bakal tetap apa ya, ngerasa karena pernah itu jadi saya terus-terusan terbayang. Ya, takut. Itu tuh nggak bisa dijawabin nggak sih? Iya, benar-benar paham aku, Iya kan? tapi pengen sembuh kan. Pengen lah ya sembuh juga. Apa pengen apa? Pengen sembuh, tapi itu tuh bisa sembuh nggak sih, kayak rasa takut kehilangan itu? Bisa sih. Dengan terapi mungkin ya, tapi iya kan? Bisa. Ini ya kayak psikolog juga ya. Ya ke psikolog kalau memang udah ngerasa kita kayak bermasalah banget gitu, kayaknya memang butuh benar. Tapi kalau aku Masih aman ya. Halo? ya halo Pak. Ada. Keren nggak? Terus secure sendiri kan terkenal dengan rasa percaya dan tenang. Misal kamu menjalin hubungan cukup lama nih sama pasangan kamu, terus putusnya baik-baik, apakah akan tetap tenang atau bahkan rasa overthinking itu ada yang bisa apa ya, bikin kamu tuh ngerasa jadi disorganis. Halo. Nggak dengar Kak. Putus. Ada. Oke, lanjut aja. Boleh diulang nggak? Boleh. Secure kan terkenal dengan rasa percaya dan tenang ya. Betul. Misal nih kamu jalin hubungan cukup lama dan putus secara baik-baik, apakah kamu akan tetap tenang atau bahkan rasa overthinking itu ada gitu, yang bikin kamu ngerasa panik dan mungkin jadi disorganis mungkin? Yang awalnya secure. Iya, yang awalnya secure. Kalau menurut aku sih, kalau secure itu yang udah berlalu ya udah berlalu aja, jadi nggak perlu lihat masa lalu, nggak perlu ungkit gitu. Jadi kalau udah selesai ya udah, kita tuh maju aja ke depan, ya kan? Karena kita tadi secure, kita aman, pembawaannya tuh kayak tenang dan nggak takut juga, nggak bergantungan juga sama orang lain. Kita kayak nggak butuh, bukan nggak butuh orang lain ya. Jadi kita bisa nge-handle apapun itu kegiatan kita yang memang udah hilang, ya udah bisa kita galau, ya udah kita mikirnya cari obat galau aja, cari penenang aja. Kalau aku jadi secure, aku bakal kasih 3 bulan diriku nyembuh dan 3 bulan tuh diriku nikmati yang namanya sedih-sedih sesudah. Jadi abis 3 bulan itu aku nggak akan ngulang lagi rasa-rasa galau itu, gitu loh Kak. Oke, tapi kalau misalkan kasusnya putus nafas kan karena baik-baik ya, tapi rasa kita tuh masih sayang tuh gimana? Menurut aku ya oke aja kalau kita masih sayang, karena kan yang namanya manusia kan ada rasa kemanusiaannya ya. Mungkin sisa-sisa sayangnya itu bukan untuk dimiliki aja, bukan untuk dicintai, tapi kayak sayang sama manusia aja gitu loh. Oke, benar-benar. Dan disorganis kan kalau menurut aku ya kayak persatuan si Avo sama MC, iya nggak sih? Iya betul. Bener kan? Bener. Terus kelanjutannya si disorganis itu apa? Disorganis itu gaya kita yang kayak sebenarnya bilangnya aku tuh sayang tapi panik sendiri gitu loh. Apa? Gimana? Aku tuh sayang banget nih, tapi panik sendiri gitu. Kan dia bercampur dengan aku sama MC kalau disorganis itu kan. Jadi nggak mau dijauhin, nggak mau dideketin, tapi pengen deket, paham gak sih? Iya, jadi kayak bingung sendiri ya jadinya. Bingung padahal mau dia, cuma mungkin gengsi bilang, tapi sebenarnya mau gitu. Ya kan? Iya, karena itu persatuan MC yang apa ya, ribet mungkin ya. Terus si Avo yang terbilang cuek, jadi kayak nyatu aja. Jadi kayak
ya kita pun sendiri bingung sama perasaan sendiri. Kayak kita tuh maunya apa sih, ya kan? Ya. Lanjut terus apa lagi? Apa? Kalau kamu di sini enggak, tapi memang kamu aku aja. Apa sayang? Gak dengar nggak? Putus. Ya, kamu ngerasa kamu aku aja atau ada MC juga sih? Apa sebenarnya? Kayaknya aku tuh disorganisasi. Dia mengarah-ngarah. Kadang tuh aku ngerasa aku banget nih. Tapi kalau misalkan di waktu tertentu, kayak aku pun kayak ngerasa aku bisa jadi MC juga. Iya, betul. Iya, jadi kayaknya aku tuh disorganis mungkin. Kamu sendiri bisa kan? Kamu juga sendiri gitu kan? Juga bisa jadi aku, juga bisa jadi MC, dan bahkan bisa jadi secure. Mungkin ya. Iya kan? Ya, secure tuh kadang di waktu-waktu yang benar-benar tertentu aja gitu kayaknya. Iya, betul. Terus kalau di organis itu mau hubungannya yang aman, tapi kalau ketemu orang itu kayak curigaan banget, padahal dia pengen aman. Dan mungkin yang bikin amannya ini mungkin karena dia juga pernah jadi secure mungkin ya. Yang awalnya mungkin. Terus karena pernah berhubungan dengan si MC atau si Avo, jadi dia terbawa jadi disorganis jadinya. Tapi kalau orang berubah gitu jauh banget ya, yang dari kecil nanti bergaul atau lingkungannya itu ada yang aku dari kecil itu bisa berubah gitu kan. Tapi karena itu udah di tahap capek kayaknya. Udah di tahap capek, semua orang capek. Tapi enggak, maksudnya tuh kayak capek tapi masih ya udahlah. Ini tuh kayak bener-bener capek, kayak pengen apa? Ya udahin aja gitu hubungannya, terus jadi kebawa sama yang biasanya sama pasangan. Dia jelek banget deh suaranya. Oh iya kak. Nggak ada banget. Kenapa? Coba ulang. Ini udah direkam kan? Iya. Udah. Awas aja kamu. Aduh, bentar kamu bertanda ya kak. Lanjut. Apa ya? Aku ya? Iya. Kalau ya, misalkan kamu lihat teman kamu dia tuh kayak kang ghosting gitu, terus tapi dia juga yang nangis, itu kamu bakal gimana? Terus dia apa? Kalau misal kamu lihat teman kamu nih, teman ya. Apa? Enggak ada suaranya. Enggak ada. Coba matiin dulu deh. Ya udah, aku telepon ulang ya. Iya. Halo kak. Ya, dengar nggak? Ada. Bagus oke. Oh ya, aku gedein ntar. Ini loh kak, kita tuh kan lagi bahas. Halo kak. Apa ya? Kita lagi bahas disorganized kan. Kalau misal kamu lihat teman kamu si kang ghosting terus tiba-tiba nangis, kamu bakal gimana? Entahkah itu dia putus cinta, abis ghostingin orang atau dia jauhin orang, itu respon kamu kayak apa? Untuk aku sebagai Avo, jawabnya sebagai Avo ya? Ya. Kayak kalau nasehatin pasti iya. Kayak ya udah kalau misalkan dia itu nggak baik kayak kang ghosting gitu kan. Ya udah gitu, lepasin aja, nggak perlu lagi digalauin gitu. Ya kan buat apa? Ya kan? Betul. Ya udah nyari lagi yang lain atau
nyari kesibukan apa yang bikin dia ngerasa aku tuh udah salah nih ghostingin dia, yang bikin dia ngerasa bersalah aja gitu. Ya kan? Iya. Terus apa namanya? Kalau disorganize itu biar kalau sama pacar ya, biar hubungan sehat itu kayak mana sih, Kak? Ya tetap komunikasi baik, kayak saling percaya. Ya selebihnya ya menjadi secure aja. Mungkin. Setuju nggak sih? Kalau misal lagi ada masalah sama pacar, kan kita nggak tahu nih dia tuh entah si Avo entah si NC kan, ataupun entah pun dia bakal jadi secure kan. Terus kalau ada masalah, kita tuh ngajak dia healing kayak sama temen, kayak kemana gitu jalan-jalan. Itu setuju nggak sih? Biar pecahin masalah itu aja. Walaupun masih dalam masalah nih, masih ambek-ambekan gitu. Jadi ini tuh meninggalkan masalah gitu ya? Iya. Tapi dia nggak mau jauh. Kalau misalnya memang masih ada kabar nih, ya oke gitu. Tapi kalau emang udah nggak ada kabar nih, kayak dia menghilang, bener-bener ngilang gitu, nggak ada kabar. Kayaknya keterlaluan. Iya. Karena kan kita pasti bertanya juga ya, kayak ini tuh Kak lagi ada masalah, tapi tuh nggak ada kabar. Gimana selanjutnya kan? Iya. Dia gitu. Ya kan? Berarti selagi masih ada kabar ya oke-oke aja. Tapi kalau misalkan nggak ada kabar, kayaknya ya udahlah gitu. Kayak patut dipertanyakan aja. Iya, tapi kan kita lagi ada masalah nih. Ya kan? Ya kita nyari aja terus dia, ngajak healing biar masalah itu kayak tersampingkan dulu lah masalahnya, kayak biar tahu kalau dia tuh pasangan kita, kayak kita butuh teman juga untuk nasehatin dia. Jadi kayak healing aja gitu, kayak double date sama teman, sama sahabat gitu. Cocok nggak sih untuk pecahin masalah itu? Kalau untuk aku pribadi, kayaknya aku nggak bisa. Kayak nggak bisa. Kalau lagi ada masalah terus diajak healing, aku nggak bisa, apalagi sama pacar sendiri nih. Oh nggak bisa. Kalau aku sendiri nggak bisa. Entah deh kalau orang lain ataupun kamu mungkin beda-beda. Itu kamu sebagai Avo ya? Iya, sebagai Avo. Kenapa nggak bisa alasannya? Karena kayak nggak karena situasinya lagi nggak mengenakan. Terus pun kalau diajak bicara pasti nggak mood aja. Oh, bentar ya. Jadi nggak mood gitu. Jadi kamu mau nenangin diri kamu dulu gitu. Aku lebih baik kayak sendiri aja dulu. Misal dia ajakin healing kan, ya kan? Yeah. Otomatis bisa kita bilang dia secure gitu. Dia merasa dirinya aman. Dia percaya diri bahwa dirinya aman, ya kan? Yang awalnya berapi-api. Misal dia bilang, aku kasih waktu deh 2 hari untuk kamu tenangin diri. Tapi kita belum bahas masalah nih, tapi kita healing sesudah 2 hari itu gitu. Bisa sih, oke. Bisa. Tapi kalau misalkan lanjut ada masalah lagi, pasti itu tuh bertumpuk masalahnya, karena nggak selesai di hari itu. Iya, nggak akan selesai. Tapi bukannya kalau kita udah ketemu, abis kita healing udah lebih fresh ya kepalanya. Abis fresh, kita tuh kayak ya udah ayo kita bicara gitu. Kalau misalkan, oke sih kalau gitu, nggak masalah. Ya hayu aja. Iya kan? Berarti memang kayak healing itu kayak salah satu jadi obatnya nggak sih Kak? Bisa membantu hubungan kita lebih baik lagi. Aku nggak tahu ya, tapi untuk aku pribadi emang aku lebih baik tenangin sendiri aja gitu. Iya kan tadi udah dikasih waktu 2 hari, terus barulah kita healing. Oh. Iya kan, kayak biar kita bebas dulu, hirup udara yang segar, barulah nanti kita bicarain itu lagi gitu. Jadi kayak nggak dibiarin sendiri. Oh, pertama dibiarin sendiri, abis itu nanti kita bareng-bareng sesudah kamu tenangin diri. Enggak, betul, lebih baik kayak iya yang tadi kamu bilang tenangin diri ya. Tapi aku perlu bicara dulu di hari itu sebelum
kita healing gitu. Oh, kamu nggak bisa kayak gitu? Bisa, karena pasti kayak ngedumel sendiri aja gitu. Oke. Nggak apa diungkapin, tapi kayak terasa aja aneh gitu, kayak pengen banget dibahas tapi nggak bisa. Jadi kayak harus di hari itu dulu baru ajakin healing. Ntar kalau dibilang kita tuh sebenarnya baik ya, cuman kita Iya. belum bicarain tentang masalahnya aja. Masalahnya tuh masih menggantung gitu. Karena kalau kita bicarain takut masih meledak-ledak, ya kan? Jadi kita butuh proses. Ya salah satu proses untuk kita sadar itu ya dengan healing. Pokoknya yang senang-senang deh. Iya, ya yang tadi kayak aku bilang, aku tuh harus ini dulu. Jadi nggak bisa langsung diajak healing. Walaupun udah dikasih 2 hari gitu Kak ya. Harus banget diobrolin dulu bahasnya apa, baru diajak healing, baru mau. Oh jadi selesaikan dulu masalahnya gitu. Walaupun udah dikasih waktu nih buat tenang, ada bahasan permasalahannya apa, terus diajak healing ya nggak mau, kayak nggak bisa. Oke. Tapi kamu sendiri gimana? Oke. Kalau aku sih oke. Oke. Asal ada temu ya kamu. Kenapa? Asal ada temu ya kamu. Asal ada temu. Iya, maksud aku kan kayak walaupun kita punya masalah, asal kita masih belum selesai dan kita, iya otomatis kan baik-baik ya kita bisa sampingkan dulu masalah itu gitu. Jadi dengan kita ketemu kita bisa bicara dengan tenang, tapi bukan bicarain masalah itu dulu, ya kan? Biar kita habiskan dulu tenang-tenangnya kita. Jadi kayak sayang itu makin tebal sesudah kita healing itu kayak lebih bersih aja gitu pikiran. Terus baru deh kita bicarain masalah kita lagi gitu. Kalau aku sih oke-oke aja. Karena paham. Ya kan? Walaupun kita mau lihat wajah dia, tapi kita tuh kayak diikat gitu loh, kayak nggak ngejauh dari dia gitu. Walaupun terkadang memang kita butuh waktu, kan tadi dibilang 2 hari dulu deh dikasih waktu untuk mikir-mikir mau kemana mungkin gitu, ya kan? Oke. Ya. Jadi mungkin manfaatnya ya kita bisa nantangin si pacar kita. Kalau aku mikir ke sini dengan dia bawa budget besar, dia mau nggak ya gitu. Berarti dia berusaha dong untuk kita. Iya. Ya kan? Iya. Jadi kita lihat dulu effortnya kayak apa. Dia mau deket, dia mau patuhin, atau dia bilang kurangin, jangan ke situ deh, jangan ke situ. Nah, kita kan bisa nilai dia juga nggak sih? Wah. Iya. Iya kan? Tapi kalau misalkan bukan karena nggak effort, tapi karena keadaannya itu gimana? Maksudnya keadaannya kayak apa? Contohnya? Misalkan kamu ingin ke mana gitu yang lebih mahal, tapi keadaan si cowok tuh yang lagi keadaan pas-pasan. Oh oke. Nah gimana tuh? Ya udah, aku bisa terima. Terus nanti aku cari solusi yang lain gitu, cari tempat yang lain. Kita buat kayak beberapa, terus nanti kita pilih yang memang aku senang gitu. Tetap ya harus diobrolin dulu gitu. Iya harus obrolin, karena kan yang pertama kan kita harus jujur ya kan, nggak boleh nutup-nutupin, harus komunikasi kan. Ya omongin aja. Terus kalau nggak ada yang ini ya udah aku kasih yang lain gitu. Pokoknya kayak nego-nego gitu boleh lah ya kan Kak? Boleh, dikit-dikit. Dikit-dikit. Terus biasanya sih kalau yang banyak nggak sih kisah nyata yang pernah kamu baca tentang orang-orang yang disorganize itu? Teman mungkin? Aku kebanyakan baca tuh yang tadinya NC jadi AVO, atau yang tadinya secure jadi AVO gitu. Jadi diorganize gitu. Kalau yang disorganize itu belum ada. Tahu dulu. Mungkin ada, tapi aku nggak baca gitu loh. Kayak belum nemu lah. Iya, belum nemu ya. Mungkin karena orang-orang cuman pahamnya biasa kan kalau nggak NC AVO gitu kan. Belum ada yang duplikat dua-dua. Belum ada yang combo ya kan. Betul. Ataupun nggak sadar gitu loh Kak. Kayaknya gitu ya, kayak nggak sadar sama
misalkan lebih keribet, oh aku MC nih, ya kalau aku nih, padahal ya sebenarnya organisasi ini kan emang ada dua-duanya diisi, MC sama AVO. Iya, pokoknya kayak aku aja ngerasa aku ada MC ada AVO. Jadi kayak kadang tuh bingung lebih dominan mana juga ya kan. Tapi aku kayaknya memang dominan MC. Iya, orang kamu ini bang. Gak bisa nggak bisa apa namanya, nggak bisa diimbangi ya kan. Iya. Tapi kalau ada teman yang lumayan deket kamu, terus si teman deket kamu tuh kayak ngerasa diganggu gitu loh, kayak ngomong langsung, ya kamu tuh ganggu ih, pernah nggak? Enggak sih, dia langsung ceplos gitu aja ya. Kayaknya enggak sih. Enggak ada ya. Jadi kalau kayak gitu kayak parah banget ya, udah punya hati banget gitu. Iya, kayak dia tuh nggak paham kita. Kamu ada ya? Pernah ya? Enggak juga sih, udah pernah. Untungnya. Jangan ya. Ya itu kayak nyut banget hati kita ya kan Kak? Kayak udah gak mau, ya udahlah gak mau berurusan lagi. Iya, itu tuh kayak kita disepak loh bahasa kasarnya. Kayak apa? Bahasa kasarnya tuh kayak kita disepak, diusir gitu. Iya benar. Kayak nggak mau lagi teman. Iya, abis itu kan walaupun mungkin dia dalam keadaan nggak sadar, bilangnya tuh secara kasar dan emosi kayak gitu. Tapi kan kita yang nangkepnya kok perih gitu, sakit gitu. Yang tadinya jadi MC, gitu lebih kayak MC ya. Iya. Itu, wah kayaknya pikiran penuh tuh. Ya kan, emosi gitu kan. Ya benar. Terus menurut kamu kalau kita jadi MC plus AVO itu kalau kita baca buku bisa sembuh nggak sih dengan banyak-banyaknya baca buku, sembuhin diri dengan baca buku gitu, nggak perlu terapi dari psikolog? Bisa kan, baca buku kayak sama aja kayak terapi. Iya ya. Betul. Nah, jadi bisa selagi emang yang kita baca tuh yang baik-baik untuk kesehatan mental kita gitu. Betul. Dia kayak mengalihkan dengan baca buku aja gitu kan. Gak masalah. Terus kalau atau dengan kayak mendengar cerita orang, itu bisa juga sih sebenarnya. Dengar cerita orang kayak mana? Ya kayak tentang pengalaman hidup yang cara menangani masalahnya, cara sembuhnya dia gimana, kayak bisa menurut aku. Iya, betul. Terus kalau namanya kalau orang PDKT itu kan biasanya kan suka tarik ulur gitu kan? Iya. Ya kan? Suka ghosting tapi berharap dikejar. Pas dikejar dia kayak hilang gitu. Itu kan disorganized banget kan? Oh iya emang. Iya nggak tahu. Nggak tahu lagi aku. Tarik ulur dia ghosting. Oh iya. Tapi berharap dikejar. Iya kan? Kalau memang dia ngeghosting, ya nggak usah berharap dikejar lah. Percaya diri aja, berarti secure. Ya nggak sih? Kalau dia ghosting tapi dia harap dikejar, berarti kan memang duplikat antara AVO dan MC kan? Tapi mungkin ngelihat dia suka nggak ya ke aku, mungkin lebih ke itu kali. Gitu, ngetes gitu. Kayak ngetes dia suka nggak ya gitu. Kalau misalkan suka pasti ngejar, bakal dia ngasih feedback lagi nih mungkin. Jadi itu bukan kegiatan orang-orang yang disorganized gitu? Aku nggak tahu deh. Ya kan, karena kan dia kan tarik ulur gitu. Dia berharap tapi dia ngeghosting juga double gitu. Mungkin tergantung niatnya kali apa. Iya mungkin ya, tergantung situasi gitu ya. Jadi pukul rata kalau jadi nggak bisa pukul rata kalau yang ghosting itu disorganized. Ya bisa jadi dia karena kepedean aja. Atau emang cuma pengen ngetes aja gitu. Tapi kamu ada pernah yang kayak gitu, yang PDKT terus ya mencoba jauh tapi pengen dikejar, pernah nggak? Enggak ya. Aku tuh suka dikejar tapi nggak PDKT. Maksudnya gimana ya? Kayak langsung aja gitu. Iya,
Aku suka yang to the point aja. Kamu nggak suka yang kayak gitu? Suka, tapi kan kita harus kenal dulu gimana sih. Iya. Kenal dulu. Nggak suka yang basa-basi tapi basi. Tapi kan ya itu berarti namanya PDKT dong. Terus? Tapi maksudnya aku nggak melakukan ghosting gitu loh. Bukan aku pelakunya loh. Oh, kalau misalkan ada yang emang udah suka nih kamu misalkan, terus kamu terima aja gitu. Enggak. Kamu mencoba untuk tetap berkomunikasi. Aku tuh Selagi kamunya juga suka. kenapa? Selagi kamunya juga suka. Gitu. Iya, kalau suka sama orang, aku bakal ladenin, aku bakal cariin. Tapi nggak ghosting atau TP-TP gitu. Tapi kalau memang aku nggak suka, ya aku nggak suka, nggak akan aku ladenin. Bisa jadi nggak aku balas chatnya atau nggak aku baca gitu. Parah banget. Kamu gitu nggak? Sama orang yang nggak aku suka. Ya Tutup kalau di balas, chat. kalau misalkan ada chat, tetap aku balas. Tapi ya pasti begitu lah. Sama aja. Tapi kan kamu itu nggak dibalas ya. Aku tuh tetap balas. Cuman Iya. ya emang jarak waktunya tuh lama. Atau misalkan udah nggak ada pembahasan lagi, ya udah nggak aku open juga. Nggak kamu open juga. Ya. Maksudnya nggak nyariin balik kan? Enggak. Kayak berhenti di dia aja gitu chatnya. Terus menurut kamu Apa? orang yang disorganize itu suka bilang sayang nggak sih? Bisa. Suka Tapi malu? tapi karena masih tetap ada apa? Yang sokul gitu? Tapi takut gitu. Kayak mengungkapkan sayang tapi masih ada rasa takut. Karena kan emang berhubungan dengan si NC sama aku ini. Iya. Tapi kan dia ini juga, NC juga. Kayak panik juga. Ya tetap dia bisa bilang sayang tapi tetap kayak ada rasa takut, overthinking, takut nggak balik sayang gitu. Betul. Tetap percaya diri dia. Abis itu kan misal nih, kayak orang bilang, aku tuh cuman pengen dibalas cepet aja. Bagi aku 5 menit itu lama banget. Kayak gitu. Menurut kamu kayak mana? Gimana ya kalau keadaan yang sekarang udah dewasa nih kan pasti sibuk dengan kerjaan gitu ya. Iya, kasih pahamnya gimana, Kak? Kasih ini ngomongin kamu gak sih? Bukan ya? Enak aja. Kok aku nggak ada kasih sebut nama ya? Kirain kamu. Tidak dong. Kasih paham aja gak sih kayak aja tuh bales ya kayak lagi sibuk sama kerjaan. Kalau misalkan udah ada waktu luangnya bakal bales juga gitu. Kayak pengertian kecil aja nggak sih? Tapi kalau misalkan si orang lain tetap nggak paham ya berarti emang nggak mau paham ya. Emang nggak mau paham ya? Jadi toksik lah jatuhnya, ya kan? Toksik, iya. Terus menurut kamu pola pacaran yang nggak sehat itu kayak apa? Terlalu posesif. Terlalu posesif itu berarti ada di NC nggak sih? Emang kamu iya? Emang kamu iya? Ya kadang-kadang kan aku ngerasa kalau aku bikin risih orang, ya kan kalau risih biasanya kan suka posesifin gitu kan. Tapi kan masih tetap di tahap aja kalau misalkan si posesifnya ini tuh kayak nggak boleh main sama temennya. Atau larang-larang, suka larang-larang gitu. Atau misalkan nggak boleh ngerokok misalkan. Ya. Dan kalau apa ya? Yang larangan kamu tuh udah bikin dia risih, nah itu baru toksik. Baru toksik, tapi kan kadang-kadang memang kayak kita ingetin gitu kan, maksudnya kayak merokok tuh nggak sehat gitu. Iya kan, kalau misalkan yang kita larang itu udah bikin dia risih, nggak nyaman, nah itu baru toksik. Kalau misalkan masih dia terima ya, berarti ya dia masih bisa kayak apa? Apa namanya? Apa tadi itu udah? Apa tadi kamu bilang? Apa lagi?
Pokoknya itu deh. Tapi kalau kamu sendiri waktu pacaran tuh gimana? Rasa posesifnya itu? Aku nggak posesifin, dia yang posesifin waktu sama mantan dulu. Gimana? Kayak aku tuh gini, aku kan pernah pacaran nih sekali. Sekali dong. Terus kayak awalnya tuh kayak aku rasa kayak memang benar-benar dikejar, makanya aku terima, ya kan? Benar-benar kayak pandangan dia tuh cuman ke aku gitu. Ya udah. Ya udah aku terima gara-gara itu awalnya. Terus kayak kenapa 3 bulan kemudian kayak kok dia banyak ngelarang ini ngelarang itu, kayak aku pergi sama saudara aku kayak dia bilang nggak boleh lama-lama, terus kayak kalau udah pergi hari ini besok nggak boleh pergi gitu, jadi kayak ujung-ujungnya tuh kayak toxic gitu Kak. Nah, terus kamu udah ngerasa risih gitu ya? Iya, kayak apa? iya gitu. Terus sampai orang tua pun kayak pada nanya gitu loh, kayak mereka tuh paham kok nggak pergi, kok nggak ikut gitu, sedangkan kemarin ikut. Jadi kayak ada perbedaan aku semenjak pacaran sama dia gitu. Jadi orang-orang tuh paham ternyata. Udah pada baca kamu ya berarti. Iya. Waktu kamu pacaran itu emang dipublis sama keluarga gitu ya? Ke keluarga gitu? Enggak setuju sebenarnya, orang tuh nggak setuju. Bukan nggak setuju sama dia, maksudnya belum boleh pacaran waktu itu kan. Cuman ya tahu kadang-kadang kayak dia datang ke rumah antarin apa gitu. Jadi kayak nanya itu siapa gitu. Nggak mungkin bohong kan? Ya bilang aja lah. Iya. Terus akhirnya nggak nyaman ya? Nggak nyaman gitu. Berarti itu MC nggak sih? Bisa jadi MC dia. Iya kan? Terus misal kenapa? Atau apa? Obses itu termasuk dari MC? Bisa jadi sih. Begitu ya? Arahnya ke sana. Kalau udah toksik ya apa namanya? Apa namanya? Apa sih tadi kamu bilang? Obses. Nggak, tadi kamu bilang apa? Kata apa? Kocaknya, ya Allah, nih otak ada nggak? Iya, kalau udah toksik, apa namanya tadi sebelum toksik apa? Obses apa? Obses. Kalau udah obses berarti kan udah toksik kan, tapi itu termasuk AFO atau NC? Kayaknya orang NC yang mengarah ke toksik kan, berlebihan banget NC-nya. Kayak si Namira itu. Oh iya, dia sampai celakain orang lain kan. Terus kayaknya orang-orang yang kayak gitu butuh terapi Kak. Betul, itu harus banget ditangani. Karena memang udah merugikan orang lain kan, main kasar juga. Iya, itu harus tanganin pakai obat juga sih. Pakai obat juga. Iya. Karena kan ini Kak, yang orang pikir kan dokter jiwa tuh kayak memang orang-orang sakit. Padahal kan kita kalau lagi nggak tenang itu butuh obat kan, ya kan, butuh terapi kan. Tapi orang-orang tuh pikirnya langsung negatif gitu loh. Oh, ini orang gila nih. Padahal nggak kayak gitu, ya nggak sih? Tapi emang kita gila harus keliling aja. Cuman nggak keliling aja. Oh jangan, tidak, aku nggak setuju. Aku nggak gila. Ya kan? Terus kalau untuk orang-orang yang disorganize, terus yang katanya kamu itu dingin, kamu butuh selimut, itu kamu setuju nggak? Dingin butuh selimut. Kayak sebenarnya aku nggak tahu ya, kayaknya MC juga. Kayak aku tuh butuh banget penguat. Selain kayak ucapan penguat nih, penyemangat, kayak aku tuh butuh banget pelukan gitu. Kayak itu tuh bener-bener kayak itu tuh bener-bener kayak penguat aja gitu. Iya betul. Tapi kalau Afu nggak terlalu terlihat, kan nggak sih? Kalau NC itu yang memang benar-benar ngejar. Iya karena cuek. Iya itu. Nggak bisa mengekspresikan lah. Terus katanya please jangan deket-deket, jangan peluk-peluk, katanya gitu. Tapi pengen, cuma karena gengsi aja. Iya, Afu gitu ya. Iya. Ya, tapi sebenarnya pengen banget sih sebenarnya kayak diperhatiin lebih, kayak dipeluk-peluk itu pengen banget. Iya, ada. Terus kalau misal kita udah paham nih, kita ada di tipe yang disorganized kah, atau AFO kah, atau NC kah, pokoknya bukan secure kan. Terus kita tuh bilang,
kita mikir bahwa oh ini alasannya ya gara-gara waktu masa kecil kita. Iya. Iya. Atau karena pola asuh. Iya, pola asuh kita itu kalau orang-orang sadar kayak gitu, kayak mana menurut kamu? Entah aku ya. Apakah dia harus cari solusi sendiri untuk sembuh atau dia mau bicarain sama keluarganya kayak apa sih? Kalau menurut aku kalau misalkan Kita paham, kita sadar itu kalau alasannya ya karena waktu masa kecil. Kalau kasus utamanya itu dari pola asuh misalkan dari keluarga, sebenarnya kita tuh harus benerin dulu lingkungannya. Kayak misalkan kita keluar dari lingkungan yang bikin ngerasa kita tuh AFO atau MC gitu, keluar dari lingkungan dulu lah sebenarnya. Kalau aku Berarti kamu paham ya kalau kamu jadi AFO tuh gara-gara keluarga gitu? iya, sebenarnya bukan dari keluarga aja, karena dari yang kemarin juga sebenarnya. Iya, gara-gara itu ya juga ya, pokoknya memang gara-gara pengalaman ya bentuk kami jadi AFO kan? Kayak bentuk terbesar itu ya dari pengalaman sebenarnya. Oh iya betul. Tapi kan kalau karena dari pengalaman bukannya hal positif ya, kalau gara-gara trauma nih kita takut ketemu orang baru, kita lebih was-was lagi. Tapi kan itu pengalaman yang nggak baik bisa bikin kita baik nggak sih? Pembelajaran ya. Apa? Bisa jadi pembelajaran. Iya, karena kalau kita belum rasain ya kita nggak akan kayak gitu kan. Yang awalnya biasa aja nggak tumbuh itu curiga. Masalahnya tuh kayak AFO juga, semuanya lah. Emang ada sisi positif sama negatifnya. Sebenarnya kan. Nah, sadar kan kamu itu? Iya. Kayak kita emang sebagai apa nih, emang cuek ke orang lain. Tapi rasa cuek itu tuh bikin kita ngerasa aman, kayak tenang, nggak ngerasa keganggu sama orang. Itu. Jadi ada hal positif juga kan sebenarnya. Ada yang nggak baik untuk orang lain tapi baik untuk kita gitu. Iya betul, makanya yang kamu jadi mungkin awalnya kamu MC gitu, gara-gara yang masa lalu bisalah jadi AFO, jadi kayak kamu menutup diri kamu, ya kan? Biar apa? Biar kamu nggak lebih disakitin nantinya karena udah ada pengalaman yang sakit gitu. Udah kayak ngerasa ada capek aja gitu. Iya, ya udah. Ya udah, yuk kita berubah biar kita nggak begitu lagi. Terus aku juga kan dulunya tuh kayak ekstrovert parah ya. Apa? Ekstrovert parah. Ekstrovert. Terus kayak lebih diem aja. Sekarang. Tapi ada masanya aku ekstrovert di zona nyamannya aja. Oke. Ambi kamu ya? Iya. Iya makanya sekarang tuh lebih ke introvert aja aku. Sekarang kan? Iya betul-betul. Jadi kita tuh kayak nggak ada salah juga sih sebenarnya. Kayak lebih menjaga diri lah. Betul. Terus kalau misal kamu punya teman yang secure, terus punya pasangan yang secure, itu bisa nular nggak sih? Amannya itu? Bisa mungkin. Aku nggak tahu deh. Bisa kayaknya. Karena kan katanya hal baik itu bakal ikut. Iya, contohnya kayak misal teman kita jual parfum, otomatis kita bakal wangi. Nggak mungkin dia tawarin ke orang lain dulu sebelum ke kita kan? Dia pasti kasih dulu ke kita kan? Iya, sama halnya juga kayak kita temenan sama orang baik, pasti kita pun ikut. Iya, betul. Aja. Jadi kita harus cari teman yang secure nih kak. Apa kamu mau ninggalin tuh? Kalau AFO plus MC, jangan dulu pikir disorganize ya, jangan dulu ke situ, itu tuh nggak ada. Jadi kalau AFO plus MC kan dapat hal baiknya tuh, ya kan? Ya. Banyak dari kamu, banyak dari aku kan, kita satuin kita jadi secure kak. Iya, kalau kitanya sebenarnya emang sadar juga, tapi emang kadang susah. Berarti kalau kita ada kepikiran sadar, berarti itu ada pilihan kita ke arah-arah secure itu ada kak.
Emang ada, emang kamu nggak sadar? Sadar lah. Iya. Yang bikin sulitnya tuh apa ya? Karena rasa takutnya itu nggak sih? Iya, jadi kayak 50 sadar, 50 enggak. Jadi emang masih nyaman aja di posisi itu. Atau ini kalimatnya, cinta sehat nggak perlu bikin cemas untuk secure, ya kan? Ya mungkin. Temanan sehat tapi nggak perlu bikin cemas gitu. Bisa. Ya kan? Kalau teman-teman kamu di kantor kayak apa? Banyakan yang dis atau secure? Dis kayaknya. Dis. Emang dis. Berarti memang banyak orang yang kayak gitu ya? Tapi itu normal sih. Karena dari NC juga. Iya, emang Jarang sih yang nemuin orang yang secure. iya kan? Atau kan yang disorganize itu kan kadang-kadang juga secure. Dia tuh nggak melulu jadi NC, nggak melulu jadi AVO juga. Iya, memang. Karena itu cuma di waktu tertentu aja. Iya. Mungkin waktu saat ini dia lagi butuh. Jadi kayak caper aja, butuh perhatian dari orang. Ya kan? Nah, nggak bisa ditentuin juga. Tapi kalau ke satu orang yang dia percaya dia harus ada buat drama dulu gitu, terus ke orang lain nggak, kayaknya secure nggak sih? Iya ya. Iya kan? Kalau kita nyusahinnya satu orang, nggak boleh pakai kata nyusahin. Kalau nyusahin tuh udah negatif tuh. Kita nyarinya tuh satu orang doang, nggak ribetin orang lain. Kenapa satu orang? Karena kita cuma percaya sama dia. Kalau kita ribetin orang lain, otomatis kan kita nyusahin orang lain kan? Kita ganggu orang lain kan? Iya kan? Itu kayak aman aja nggak sih? Secure gitu. Jadi kayak hal negatif kita nggak terumbar ke orang lain gitu, Kak. Ngerasa aman aja gitu ya. Iya. Karena orang lain belum tahu. Belum paham kita. Belum paham kita. Nah, berarti kita udah secure nih, Kak. Jadi kita ini asing aja gitu biar secure. Loh, kok asing? Kalau asing kita jadi NC sama AVO. Maksudnya kayak baru kenal aja gitu. Kayak baru kenal aja. Kalau baru kenal itu otomatis bakal lebih muncul AVO-nya nggak sih? Lebih nggak berani bilang lah. Nggak sih? Wah, iyalah. Apa? Nggak tahu. Iya, kita kan udah deket nih. Terus kamu kan AVO, aku kan MC ya kan. Kalau aku lagi kenapa-napa, aku nggak cari orang lain. Aku cuma nyarinya kamu gitu. Jadi kan tadi kamu bilang kayak kita tuh orang itu tuh belum paham kita. Jadi kayak ya kita bisa jadi secure. Ini kan pura-pura kayak kita belum paham kamu, aku belum paham kamu. Kalau orang nggak paham aku kan nanti yang ada dijudge aku. Kalau kamu kalau orang nggak paham aku kan nanti aku dijudge. Tapi kalau orang paham aku dia bakal bisa nenangin aku. Nggak tahu deh. Udah malam ini udah malam. Terus kalau pasangan kamu nggak balas chat 2 jam, kamu panik nggak? Kalau posisinya apa dulu? Tergantung posisi. Ya, tergantung posisi. Kalau misalkan kerja ya aman-aman aja. Kalau misalkan kayak lagi misalkan berpergian, terus kalau misalkan udah nyampe kabarin. Terus waktu ininya nggak tepat misalkan, ya aku tanyain. Tanyain kenapa gitu? Kemana? Gitu. Nantinya tapi kan? Apa? Nantinya tapi kan? Apa? Nantinya tapi kan? Nanyanya kan? Sesudah dia balas kan? Iya. Gak bakal kamu ributin kan? Enggak. Kalau aku ya, kalau aku bakal nanyain, tapi aku bakal ributin juga di situ sebenarnya. Tapi aku padahal itu bercanda. Iseng-iseng aja gitu. Padahal aku tuh bercanda, kayak ambek-ambek bercanda. Padahal cuman gangguin godain gitu doang. Ya ini kasusnya kayak sama ya kayak kita. Kayak kita, maksudnya? Kamu kan suka gangguin aku. Iya. Dia tuh sebenarnya bukan karena panik. Bukan panik takut kamu jauhin apa? Pengen goda-goda aja. Cuman lucu-lucuan aja. Bukan takut dijauhin. Kalau MC kan biasa kan
dia takut dijauhin, jadi OVT gitu, kayak kemana sih kakaknya kok nggak ada kabar kan. Tapi di sisi lain aku bukan panik, bukan takut dijauhin atau ditinggalin, tapi memang pengen ping selalu aja, cuman untuk tujuan bercanda gitu. Paham ibu, paham. Soalnya aduh. Kenapa? Udah apa lanjut? Apa mau tutup? Ya udah. Mau tutup ya? Boleh deh. Siapa yang tutup? Ya kamu lah. Udah cukup belum pembahasannya? Udah sih, kayaknya ini memang karena dia secure jadi tak susah-susah, Kak. Susah ya. Iya, ya udah aku yang tutup ya. Boleh. Kita kan udah bahas tentang secure, kita juga udah bahas tentang disorganized kan. Kalau secure itu kan nggak masalah banget kan. Jadi menurut aku yang namanya orang secure, kalau dia terkadang ada panic attack atau dia takut kehilangan siapapun, ya masih aman aja. Bukan berarti orang secure itu nggak pernah merasa ketakutan hilang teman atau pasangan, itu enggak, pasti juga ada drama di dalamnya ya kan, cuman tergantung orang. Berapa? Beda cara menanggapinya aja. Iya, beda caranya aja. Terus kalau dia disorganized itu, kamu tuh bukan rumit, bukan salah, enggak, tapi belum ketemu orang tepat aja. Yang sabar ketemu kamu gitu, bukan belum ketemu aja. Jadi jangan pernah ngerasa kayak asing atau pengen dijauhin, pengen ngerasa kayak nyusahin, enggak. Tapi ingat, jangan nyakitin diri sendiri. Dan kita tuh kalau memang sadar kalau kita disorganized, ya udah, kita butuh healing, kita butuh damai, kita butuh obat untuk tenang biar kita nggak susahin orang lain dan tidak nyakitin diri kita sendiri gitu. Nah, udah. Kita tuh butuh orang yang tepat aja. Iya, dan kita belum ketemu itu mungkin, ya kan? Tapi kalau memang ada satu orang yang sabar sama kita dan paham kita, ya udah nggak apa-apa, deketin aja dia, capain aja dia. Kalau aku sih senang capain orang. Capain orang, suka banget dicapain orang. Iya, jadi kita kayak merasa aman, jangan kode-kodean juga gitu, ya kan? Dan jangan pernah ngerasa sendiri, ya kan? Kadang kita kalau disorganized itu kan parah banget berarti ya, ada dua-duanya, ada AVO sama MC. Jadi kita jangan ngerasa sendiri sampai nyakitin diri sendiri, gitu guys. Ya, dan lagi-lagi, kenapa? Gangguin aja orang itu. Iya, gangguin aja sampai kamu puas, kamu senang, terus nanti ngilang. Gak usah ngilang. Ngomong aja, ketemu aja, ketawa aja gitu. Karena memang kita sejatinya makhluk sosial yang butuh orang lain, ya kan? Tapi kalau dia lagi butuh kamu, ya udah, kasih waktu juga ke dia. Kita harus balance guys. Kalau 50-50 jadi 100. Dan harus setia, harus belajar setiap hari, ambil hal positif di hidup kita. Jadi nggak ada salah yang namanya AVO, NC, secure apalagi, ataupun kita jadi disorganized, itu nggak ada masalah. Gitu aja ya guys. Ya guys, bye. Bye. Ketawa dulu.